Aruna berusia 23 tahun. Usia yang seharusnya diisi oleh rencana masa depan, tawa ringan, dan mimpi-mimpi yang tumbuh tanpa beban. Namun sejak kecil, hidupnya telah mengajarinya bahwa kebahagiaan sering datang dengan harga yang mahal. Ia adalah anak semata wayang, tumbuh tanpa figur ayah, seorang pria yang pergi ketika Aruna bahkan belum mampu mengingat wajahnya dengan utuh. Yang tertinggal hanyalah satu kursi kosong di ruang makan dan satu pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Mengapa pergi lebih mudah daripada bertahan? Ibunya, seorang perempuan berusia 40 tahun yang bekerja sebagai pegawai negeri, mengambil alih segalanya. Ia menjadi ayah dan ibu sekaligus. Disiplin, keras pada diri sendiri, dan nyaris tak pernah mengeluh. Setiap pagi berangkat lebih awal, setiap malam pulang dengan wajah lelah yang disamarkan senyum. Aruna tumbuh melihat ketegaran itu sebagai bentuk cinta paling murni. Ia belajar bahwa perempuan harus kuat, bahkan ketika hatinya remuk. Ia belajar bahwa kesepian adalah sesuatu yang harus ditelan diam-diam. Sejak remaja, Aruna memiliki satu ketakutan terbesar: ditinggalkan. Ketakutan itu melekat dalam setiap hubungan, setiap pertemanan, setiap cinta yang singgah. Maka ketika Raka hadir dalam hidupnya pria 25 tahun, dengan suara tenang, tatapan hangat, dan kata-kata yang membuat Aruna merasa dipilih, ia menggenggamnya, seolah menggenggam hidupnya sendiri. Raka datang bukan sebagai badai, melainkan sebagai hujan pelan yang terasa menenangkan. Ia mendengarkan, memahami, dan menerima Aruna dengan luka-lukanya. Pernikahan mereka terjadi lebih cepat dari rencana, seolah Aruna takut kehilangan kesempatan untuk akhirnya memiliki keluarga yang utuh. Ia percaya bahwa dengan menikah, ia menutup lubang yang ditinggalkan masa kecilnya. Rumah kecil mereka diisi dengan harapan sederhana, makan malam bersama, obrolan sebelum tidur, dan keyakinan bahwa cinta bisa menjadi tempat pulang. Ibunya sering datang berkunjung, membantu mengurus rumah, memasak, dan memberi nasihat. Aruna merasa bersyukur ia memiliki suami yang mencintai dan ibu yang selalu hadir. Namun pelan-pelan, sesuatu berubah. Kehadiran ibunya menjadi terlalu sering, terlalu lama. Raka tampak semakin dekat dengannya, bukan sebagai menantu, melainkan sebagai tempat berbagi yang anehnya terasa intim. Aruna sesekali menangkap tatapan yang terlampau dalam, percakapan yang terhenti mendadak, dan keheningan yang tak wajar. Tetapi ia memilih diam. Ia percaya, ia selalu percaya, karena kehilangan terlalu menyakitkan untuk dibayangkan. Hari itu, Aruna pulang kerja lebih awal. Tidak ada firasat buruk, hanya kelelahan dan rindu. Ia membayangkan pulang ke rumah, melepas sepatu, dan bersandar pada pelukan suaminya. Rumah tampak sunyi ketika ia membuka pintu. Terlalu sunyi. Tak ada suara televisi, tak ada langkah kaki. Hanya detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. Ia memanggil Raka pelan, tak ada jawaban. Langkah Aruna membawanya ke arah kamar. Pintu tidak tertutup sempurna. Dan di sanalah waktu berhenti. Ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa dihapus dari ingatannya. Raka dan ibunya terlalu dekat, dalam jarak yang mengkhianati segala batas. Posisi tubuh mereka, keheningan yang syarat makna, dan kepanikan yang muncul di wajah keduanya saat menyadari kehadiran Aruna, semuanya berbicara tanpa kata. Tidak ada ruang untuk salah paham. Tidak ada celah untuk penyangkalan. Aruna tidak berteriak, tidak menangis, tidak marah. Tubuhnya membeku, seolah jiwanya keluar perlahan dari raganya. Di hadapannya, runtuh dua pilar hidupnya sekaligus, ibu yang melahirkannya dan suami yang ia pilih untuk menemani hidupnya. Pengkhianatan itu terlalu besar untuk ditampung oleh satu emosi saja. Ia merasakan segalanya sekaligus hancur, jijik, sedih, marah, dan kosong. Ibunya menangis lebih dulu. Suaranya bergetar, tangannya gemetar mencoba meraih Aruna, memanggil namanya seolah Aruna masih anak kecil yang jatuh dan membutuhkan pelukan. Raka berlutut, wajahnya pucat, kata maaf keluar terbata-bata. Namun bagi Aruna, suara mereka terdengar seperti gema jauh di dasar sumur.
Ia tak lagi mendengar makna. Malam itu, Aruna pergi, tanpa koper, tanpa rencana. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah berat, meninggalkan segala yang pernah ia sebut keluarga. Ia kembali ke kamar masa kecilnya, tempat ia dulu menunggu ayah yang tak pernah pulang. Ironis, seolah hidup sengaja memutar ulang luka lama dengan versi yang jauh lebih kejam. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang sunyi. Aruna jarang berbicara. Ia duduk berjam-jam menatap dinding, mencoba memahami bagaimana dua orang yang paling ia percayai bisa mengkhianatinya bersama-sama. Ia merasa kotor, merasa bodoh, merasa tak cukup. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu percaya, terlalu membutuhkan, terlalu takut sendirian. Plot twist muncul, bukan sebagai penghiburan, melainkan sebagai pisau yang membuka lapisan luka lebih dalam. Suatu malam, Aruna menemukan catatan lama milik ibunya. Buku kecil dengan tulisan tangan yang rapi namun penuh air mata. Di sana tertulis kisah tentang kesepian yang dipendam bertahun-tahun, tentang pernikahan yang hancur karena perselingkuhan ayah, tentang harga diri yang runtuh, dan tentang rasa tidak diinginkan yang tak pernah sembuh. Ibunya menulis tentang bagaimana ia merasa dilihat kembali, dihargai kembali oleh orang yang seharusnya menjadi menantunya sendiri. Aruna menangis membaca itu. Bukan karena memaafkan, tetapi karena menyadari betapa luka bisa berubah menjadi monster ketika dibiarkan terlalu lama. Ia menyadari bahwa perselingkuhan itu bukan sekadar pengkhianatan, melainkan ledakan dari trauma yang tak pernah diobati. Namun kesadaran itu tidak menghapus rasa sakit, tidak membenarkan apapun. Aruna memilih pergi lebih jauh. Ia mengajukan cuti panjang, kemudian pindah kota. Ia menjauh dari ibunya, menggugat cerai Raka tanpa drama. Ia memutuskan satu hal penting, luka ini berhenti padanya. Ia tidak akan mewariskannya. Ia bekerja keras, jatuh, bangkit, dan belajar mencintai dirinya sendiri dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tahun-tahun berlalu. Aruna berubah. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang menggenggam cinta karena takut ditinggalkan. Ia menjadi perempuan yang memilih, bukan memohon. Hubungannya dengan ibunya perlahan membaik, dengan jarak yang sehat dan batas yang tegas. Raka menjadi masa lalu bukan untuk dikenang, tetapi untuk dipelajari. Di akhir kisah, Aruna memahami satu hal paling pahit sekaligus paling membebaskan. Tidak semua ibu layak menjadi rumah, tidak semua suami layak menjadi pelindung, dan tidak semua cinta harus diperjuangkan. Kadang, keberanian terbesar adalah pergi dan bertahan hidup dengan luka yang jujur. Dan dari reruntuhan itu, Aruna berdiri. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya sembuh, tetapi utuh.